Apakah Anda percaya bahwa tempat yang ditunjukkan pada video adalah Gurun Sahara? Lalu, apa korelasi antara kejadian yang terjadi di video dengan ekosistem? Korelasinya ada, dan kami dari kelompok 7 akan menjelaskannya dalam video ini. Sebelum itu kami akan mengenalkan dulu nih anggota kelompok kami. Yang pertama ada Taski Fernanda, yang kedua Nathanael Omega, yang ketiga Holifatus Syaida, yang keempat Siska Amalia, dan yang kelima ada Sultan Arifin. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik. Nah, di sini kita akan membahas ekosistem gurun. Ekosistem gurun merupakan sebuah ekosistem yang memiliki suhu ekstrim dengan curah hujan yang sangat rendah. Di sini terdapat contoh ekosistem gurun Sahara. Gurun Sahara ini terletak di bagian barat benua Afrika. Meskipun sulit dipercaya, Gunung Sahara yang gersang ini dahulu adalah padang rumput subur serta tertutup hutan. Namun, pada satu titik curah hujan berkurang hingga hampir tidak ada sehingga terjadi fenomena siklikal, di mana musim kemarau terakumulasi. Ekosistem gurun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Selain itu, waktu turunnya hujan pun tidak teratur. Akibatnya ada gurun yang tidak menerima hujan sama sekali. Yang kedua, laju penguapan. Meskipun curah hujannya sedikit, namun laju penguapan sangat tinggi. Yang ketiga, mempunyai perubahan suhu yang sangat ekstrim. Perubahan tersebut disebabkan tidak adanya pepohonan sama sekali sehingga sinar matahari menerpa secara langsung. Yang keempat, tanahnya berupa pasir yang sangat kering, dan yang kelima hanya bisa dihuni oleh hewan dan tumbuhan yang bereproduksi cepat ketika udara lembab. Ada 3 komponen ekosistem gurun. Yang pertama ada fauna. Pada fauna, hewan menjadi nokturnal untuk menghindari dehidrasi di siang hari. Hewan mampu berhibernasi di suhu yang tinggi atau di rendah. Yang kedua adalah flora. Flora yang hidup di gurun mengalami adaptasi di udara yang kering. Contohnya adalah tanaman kaktus. Yang ketiga ada biotik. Komponen yang tidak hidup seperti tanah, suhu, kelembapan, dan curah hujan. Nah, pada ekosistem gurun ini memiliki kelembapan dan curah hujan yang juga rendah. Nah, sekarang kira-kira karena kita sudah mengetahui mengenai ekosistem gurun ini, alangkah baiknya kita kembali ke topik part pertama, yaitu mengapa Gurun Sahara bisa berubah dari gurun pasir menjadi tempat yang bersalju. Dilansir dari The Conversation, ini bukanlah kali pertama di mana salju turun di Gurun Sahara. Namun ini ada beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini, di mana video ini terekam pada Januari 2022. Meskipun Gurun Sahara terkenal sebagai gurun pasir seperti sebutan sebelumnya, meskipun pada siang hari temperaturnya cukup tinggi, pada malam hari temperatur pada gurun itu bisa mencapai temperatur yang sangat tinggi, di mana pada Januari 2005 tercetak temperaturnya terekam negatif 14 derajat Celcius. Di Gurun Sahara sendiri terkenal atas curah hujannya yang rendah, yaitu kurang dari 100 mm tiap tahun. Namun meskipun demikian, ada beberapa perairan di sana. Dan di bagian tengahnya sendiri itu juga memiliki temperatur yang kurang lebih rendah. Nah, secara teori, bagian tengah inilah yang berpotensi untuk mengalami salju. Namun, apakah dengan beberapa faktor-faktor demikian salju akan tetap turun? Tidak, karena ada faktor lain, yaitu perubahan iklim. Sebenarnya untuk fakta bahwa Gurun Sahara itu lebih sering bersalju saat ini, itu jawabannya masih kurang diketahui karena datanya pun juga kurang. Mengapa? Gurun Sahara ini adalah area yang memiliki populasi yang rendah sehingga kurang terlalu menjadi patokan untuk dianalisis. Meskipun demikian, ada satu fakta lainnya, yaitu perubahan iklim itu memang benar membawa perubahan-perubahan yang tidak ditebak pada temperatur, suhu, dan akhirnya dapat merubah iklim pada wilayah-wilayah tertentu.
dari faktor-faktor yang menyebabkan gurun Sahara mengalami salju, dampak terhadap ekosistem sekitarnya apa? Cukup banyak. Seperti kita ketahui, dalam ekosistem, makhluk hidup yang ada di dalamnya akan mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Namun dalam kasus di mana terjadi perubahan ekstrim, seperti dalam studi kasus ini di mana gurun Sahara mengalami salju, tidak semua makhluk hidup dapat beradaptasi. Nah, akibatnya cukup besar kan. Dalam kasus di mana makhluk hidup tidak dapat beradaptasi, mereka akan terancam atau bahkan mengalami kepunahan. Makhluk hidup yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hewan atau tumbuhan yang hidup di gurun Sahara, namun juga meliputi mikroba dan serangga-serangga yang tinggal di gurun Sahara. Namun di sisi lain, perubahan iklim yang terjadi di gurun Sahara dapat menyebabkan perubahan komponen biotik yang berada di ekosistem tersebut. Sebagai contoh, mungkin kita dapat melihat burung-burung kutub di sana yang akan menggantikan unta dan serangga-serangga lainnya. Kurang lebih demikian studi kasus dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan membicarakan mengenai penanggulangan fenomena ini. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih cara mengatasi permasalahan yang ada di ekosistem gurun Sahara. Peristiwa turunnya salju di gurun disebabkan oleh terjadinya perubahan iklim. Maka, cara untuk mengatasi peristiwa tersebut harus dimulai dari usaha menghentikan perubahan iklim tersebut. Nah, yang pertama teman-teman bisa menghemat penggunaan energi dari bahan minyak, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedua ini, teman-teman juga bisa melakukan penggunaan angkutan umum, berjalan, atau juga bisa bersepeda. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan 3R dan yang terakhir dapat dilakukan dengan mengurangi membuang makanan sisa. Terima kasih sudah menonton teman-teman.